Jadi di sini saya ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia tentang ide usaha untuk sumatif kedua. Nama usaha saya yaitu Floris, I-nya sendiri berasal dari nama saya, kemudian Florestica berasal dari kata Flores dan juga estetika. Flores itu artinya tumbuhan dan estetika itu artinya keindahan. Jadi Floris adalah toko yang menyediakan jasa untuk merapai bunga segar maupun bunga imitasi dalam bentuk karangan bunga, paket bunga, bunga meja, kemudian ada boxeries, sase atau lainnya sesuai dengan permintaan klien. Kemudian alamatnya berada di Jalan Cempaka Raya nomor 27 RT 007 RW 008 Kelurahan Kebun Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Usaha saya berdiri tahun 2030. Kemudian untuk visi misinya yaitu visinya menjadi perusahaan perapai bunga yang terbuka serta memberikan keindahan dan kebahagiaan melalui rangkaian bunga yang berkualitas tinggi serta pelayanan yang ramah, profesional dan juga personal. Untuk misi saya sendiri yang pertama adalah menyediakan rangkaian bunga yang berkualitas untuk berbagai acara seperti ada wisuda, pernikahan ataupun kedukaan. Yang kedua adalah memberikan layanan yang cepat dan memuaskan kepada para pelanggan. Yang ketiga adalah menciptakan rangkaian bunga yang inovatif dan juga sesuai dengan tren. Yang keempat adalah menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Yang terakhir adalah mengutamakan produk lokal dan juga ramah lingkungan tentunya. Kemudian produk yang saya tawarkan yang pertama adalah karangan bunga, paket bunga, bunga meja, kemudian ada boxeries, ada headpiece atau lainnya sesuai dengan permintaan klien. Jadi klien bisa misalnya ada referensi tentang bunga tertentu yang ingin klien buat, terus ditunjukkan kepada toko kami bisa merangkainya, atau konsultasi bunga yang ingin dipilih untuk acara tertentu, dan juga bisa buka layanan konsultasi. Kemudian untuk proses produksinya sendiri yang pertama adalah pemilihan bunga dan material. Pemilihan bunga harus mempertimbangkan kualitas, kesegaran, dan juga daya tahan bunga. Seperti kita tahu, bunga itu adalah barang yang gampang layu, gampang rusak, jadi butuh perhatian ekstra. Kemudian selain bunga, bahan-bahan pendukung lain seperti daun hijau, pita, vas, kertas membungkus, kawat, spons bunga, dan juga pot harus berkualitas. Yang kedua adalah penyimpanan dan perawatan. Bunga itu harus disimpan dalam kondisi yang tepat agar tetap segar sehingga bisa digunakan dan tidak mengecewakan pelanggan. Yang ketiga untuk perencanaan desain sendiri yaitu membuat rangkaian bunga sesuai dengan pesanan maupun tren pasar yang sedang terjadi pada waktu itu. Yang keempat adalah perakitan yaitu menyusun bunga dan material sesuai dengan desain dan estetika yang baik. Yang kelima adalah proses pengemasan. Di proses pengemasan sendiri mengemas bunga agar dapat terjaga selama pengiriman. Seperti yang saya bilang tadi, bunga itu adalah barang yang gampang rusak. Jadi untuk pengemasannya sendiri butuh perizinan ekstra supaya bunga itu nyampai ke tangan konsumen itu dengan bagus dan berkualitas. Yang keenam ada distribusi, yaitu mengirim bunga dengan cepat dan aman hingga sampai ke tangan pelanggan. Yang ketujuh adalah promosi dan penjualan, yaitu memasarkan produk melalui media sosial atau fisik. Yang kedelapan adalah manajemen stok, yaitu mengelola stok bunga untuk meminimalkan kerugian dan menjaga kualitas. Untuk meminimalkan kerugian maksudnya kayak ada jenis-jenis bunga tertentu yang mudah layu. Nah, kalau mudah layu dan kita penanganannya itu kurang dan tidak memperhatikan bunga tersebut, itu kan bunganya nggak bisa kepakai kan. Nah itu tuh bakalan rugi, soalnya harga bunga kan lumayan mahal, apalagi kalau bunga musiman. Kemudian keunggulan produk dan jasa kami itu adalah kustomisasi bunga, yaitu desain rangkaian bunga itu sesuai dengan keinginan dan juga kebutuhan pelanggan. Jadi misal pelanggan butuh acara ini itu kita ada. Terus yang kedua adalah kualitas bunga segar, yaitu menggunakan bunga segar yang terdiri dan memastikan ketahanan dan juga keindahannya. Yang ketiga adalah pelayanan cepat, yaitu proses pembuatan dan pengiriman cepat untuk berbagai acara. Jadi minimal pelanggan itu harus pesan 14 hari sebelum hari H. Yang keempat
Kemudian ada analisis SWOT. Jadi apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal untuk suatu tujuan bisnis. Jadi SWOT itu merupakan panjangan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, atau threat atau ancaman. Untuk kekuatannya sendiri, yang pertama kemampuan yang dimiliki seorang floris dalam melakukan pengenalan sesuai dengan kemauan klien. Yang kedua, rangkaian bunga dapat disesuaikan dengan acara klien untuk acara wisuda, kedukaan, ataupun yang lain-lain. Yang ketiga adalah visual bunga yang menarik dan pemasaran lewat offline maupun lewat online. Yang keempat adalah bunga yang selalu dibutuhkan dalam berbagai acara, saya bilang tadi, untuk wisuda, kelulusan, pernikahan, pemakaman, maupun yang lain-lain. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, bunga asli itu mudah layu, jadi diperlukan penanganan khusus. Terus beberapa bunga itu musiman dan tidak tersedia sepanjang tahun. Bunga musiman itu kayak contohnya ada tulips, terus ada ester, dan lain-lain. Itu bunganya musiman, dan kalau bunga-bunga musiman diambil sesuai dengan musimnya itu harganya cenderung mahal banget. Terus ketiga adalah pemanasan stok pengiriman yang memerlukan investasi yang cukup besar. Kemudian opportunity atau peluangnya, yang pertama banyak digunakan untuk berbagai macam acara. Yang kedua adalah kerjasama biasanya dengan event organizer atau hotel bisa menyampaikan pesanan bunga. Yang ketiga adalah mengembangkan produk baru seperti bunga kering ataupun bunga kombinasi. Yang keempat adalah penjualan melalui online akan sangat membantu untuk penjualan online sendiri. Untuk cerita atau ancaman, yang pertama itu dari desain di industri floris baik online maupun offline. Yang kedua, harga bunga itu bisa naik atau turun tergantung dengan ketersediaan bunga maupun musimnya. Yang ketiga adalah selera konsumen itu gampang banget berubah-ubah, kayak mengikuti tren yang terjadi. Untuk strategi pemasaran sendiri, yang pertama adalah toko offline, jadi kita langsung datang ke store, terus langsung konsultasi dan kemudian bunga sendiri. Yang kedua adalah melalui e-commerce atau lewat online. Untuk target penjualannya sendiri, yaitu karangan bunga, targetnya adalah 300 unit, untuk harga rata-rata yaitu 150.000 hingga total pendapatan itu 45 juta. Terus kemudian ada paket bunga, harganya targetnya itu 400 unit, harga rata-ratanya 120.000 hingga total pendapatan itu 41 juta. Yang ketiga adalah bunga meja, yaitu harganya itu 250 unit, harga rata-ratanya 100.000 sehingga total pendapatannya 25 juta. Kemudian ada gold series, terus targetnya itu 200 unit hingga harga rata-ratanya itu 75.000 sehingga total pendapatannya itu 15 juta. Kemudian ada Actis, targetnya itu 150 unit, harga rata-ratanya itu 120.000 hingga total pendapatannya 15 juta. Sehingga total target pendapatannya itu 151 juta untuk total unit terjual 1.500. Kemudian kebutuhan pemodalan sendiri mulai dari karangan bunga itu 6.500, kemudian paket bunga 5.300, bunga meja 3.800, series 4.200, Actis 3.200, sehingga total pemodalan sampai 20.800. Makasih, sekian dari saya.